Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama aku Wulandari Ritsani Sukma dengan NIM 12430501004. Dan saya, Nesya Aurelia Kartiwan dengan NIM 12430500081. Pada video kali ini, kami akan membahas tema perkawinan usia dini yang memicu perceraian dalam perspektif hukum acara peradilan agama. Nah, belakangan ini, angka perkawinan usia dini di Indonesia masih cukup tinggi. Banyak pasangan menikah muda yang sebenarnya mereka belum siap secara emosional, secara ekonomi, maupun secara mental. Nah, benar nih teman-teman. Hal ini kemudian memicu berbagai persoalan rumah tangga, mulai dari konflik, kekerasan dalam rumah tangga, sampai berujung pada perceraian yang diselesaikan di pengadilan agama. Nah, sebelum masuk ke permasalahan hukumnya, kita pahami dulu masalah utamanya. Mengapa sih perkawinan usia dini sering berakhir pada perceraian? Ada beberapa faktor utama sebenarnya, Kak. Pertama, ketidaksiapan mental dan emosional. Kedua, ketergantungan ekonomi pada orang tua. Ketiga, rendahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri. Akibatnya, konflik kecil bisa berkembang menjadi pertengkaran terus-menerus, dan akhirnya salah satu pihak mengajukan gugatan cerai. Kalau bicara soal dasar hukumnya nih, Kak, usia minimal perkawinan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, betul banget. Dalam pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, apabila ada alasan mendesak, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan agama bagi yang beragama Islam. Nah, disinilah peran peradilan agama muncul. Pengadilan memeriksa apakah permohonan dispensasi benar-benar memiliki alasan yang kuat. Lalu bagaimana sih proses peradilannya di peradilan agama? Ketika rumah tangga hasil perkawinan usia dini bermasalah, perkara perceraian biasanya diajukan ke pengadilan agama kan? Nah, tahapannya akan dijelaskan oleh Kak Wulan. Silakan Kak Wulan. Oke, di sini tahapannya secara umum. Yang pertama ada pendaftaran gugatan atau permohonan. Yang kedua, penunjukan majelis hakim. Yang ketiga ada mediasi, kemudian pemeriksaan persidangan. Kelima, melakukan pembuktian. Dan terakhir ada putusan. Nah, tapi sebelum hakim memutus, biasanya dilakukan dulu mediasi untuk mendamaikan para pihak. Betul itu. Sekarang kita masuk ke bagian analisisnya. Menurut kami, ada problem besar dalam praktik dispensasi perkawinan. Betul itu Kak, di satu sisi dispensasi ini memberikan perlindungan untuk perlindungan anak atau kondisi tertentu. Tapi di sisi lain, terlalu mudahnya pemberian dispensasi dapat membuka peluang meningkatnya perkawinan di usia dini. Nah, akibat jangka panjangnya adalah meningkatnya angka perceraian di pengadilan agama. Nah, dari situlah muncul ada kelompok yang mendukung dengan argumen pro, ada juga yang kontra. Kelompok yang pro terhadap dispensasi perkawinan berpendapat bahwa dispensasi bisa menjadi solusi untuk kondisi mendesak, misalnya demi melindungi anak dari stigma sosial. Sedangkan pihak yang kontra berpendapat bahwa dispensasi ini seringkali justru melegitimasi ketidakpastian pasangan untuk menikah. Nah, kami cenderung berpendapat bahwa dispensasi harus diberikan secara sangat ketat. Karena tujuan hukum bukan hanya melegalkan perkawinan, tetapi juga memastikan rumah tangga dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Nah, kemudian solusi apa sih Pak yang dapat ditawarkan? Menurut kami ada beberapa solusi yang dapat dilakukan. Pertama, edukasi hukum perkawinan sejak usia sekolah. Ini tidak boleh di-skip ya teman-teman. Lalu kedua, penguatan konseling keluarga sebelum nikah. Yang ketiga adalah selektivitas hakim dalam mengabulkan dispensasi agar tidak semua pihak yang mengajukan dispensasi itu dikabulkan permohonannya. Nah, dengan begitu, pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tapi juga sebagai penjaga kemaslahatan bagi keluarga. Kesimpulannya,
Perkawinan usia dini memiliki risiko tinggi terhadap perceraian karena ketidaksiapan mental, ekonomi, dan emosional. Dan peradilan agama memiliki peran penting baik dalam pemberian dispensasi maupun penyelesaian sengketa perceraian. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.